mantan istri. Hah? Mantan pacar, mantan istri. Ayo, apa tuh? Sorry ya, Beb. Nggak maksud. Berapa istri sih lo? Set up dulu lah. Yoi. Set. Agung! Udah gue play. Udah. Emang gak pernah gue kasih tahun bintang tamu kalau udah kan biar alami natural. Akhirnya bintang tamu yang ditunggu-tunggu, bro. Waduh. Gila, dari Richard, Wildan, profesinya. Wah, pokoknya ada tuh yang Siapa? yang LDR lah, yang apa. Jadi teman-teman sekilas untuk mengetahui kalau Richard, Wildan, itu semua tahu si Agung. Jadi kita semua tuh kayak somehow Indian, oh lu kenal dia, jadinya ya kita saling kenal gitu ya. Australia sempit, bro. Bagi Nah. orang Indonesia tuh. Iya sih. Nah, cuman sebelum makin jauh, Alright. kenapa bisa begitu ya? Lu harus perkenalin dulu diri lu sendiri, kayak gimana? Silakan. Oke, kenalin, nama gua Agung. Gua asli dari Malang. Gua WHV tahun 2019 akhir. Lu dapat visanya 2019 akhir, yaitu bulan kayak Oktober, September gitu ya? Sorry, gue dapet visanya di pertengahan 2019, baru berangkat ke Australia 2019 akhir. Oke. Jadi batch pertama. Oh, sama kayak gua lu berarti. Iya. September. Pertengahan kan? Pertengahan September, pertengahan 2019 Nah, kan? 2019 kan ada 2 kloter tuh. Satu kloter Yang Februari. bukan, Yang Februari. kayaknya. Februari kan. Yang gue tahu itu Februari karena gue dapat informasi mengenai. Lu yang sisa nggak? Enggak, gue yang kayak new term yang banyak gitu, yang rebutan tuh dan yang rebutan. Oh iya, gue yang rebutan. Agustus nggak salah tuh, Agustus. Tapi gue ngambil wawancaranya September. Ya gue kan juga. begitu? Iya, gue juga. Lu juga? Iya. Oh, gue tanggal 17 kalau nggak salah. Oh, 17. Gue nggak. Pokoknya gue September, gue inget. 17. Gue kayak tanggal 9 September. Terus gue berangkatnya akhir Oktober, November, Desember kayaknya gue. Lalu berangkat Desember 2019. Iya, Kemana? Ke Sydney. Gue berangkatnya ke Sydney. Oh, sama juga kebanyakan rata-rata Sydney atau Melbourne. Ya karena di situ gue kontak ada temen gue orang Indo. Gue kan nggak tahu apa-apa. Akhirnya gue ke Sydney, end up ke Sydney. Oke. Terus berapa lama di Sydney? 1 bulan gue di Sydney. 1 bulan di Sydney nggak dapat kerjaan, men. 1 bulanan Sebulan tuh di sana nggak ada pekerjaan. Iya, karena ternyata emang jangan datang ke Australia ketika mau Christmas atau New Year. Oh. Jadi itu udah lumayan tips besar tuh ya. Oh iya, buat yang teman-teman mau datang jangan datang di bulan-bulan Desember tuh jangan. Skip aja, mending Januari Februari. Oke. Karena pas bulan itu gua datang, gua cari kerja, emang mungkin juga informasi nggak sebanyak sekarang ya. Bener-bener. Tapi dulu itu emang bulan Desember tuh toko pada tutup. Iya, gue sering bilang sih ke yang nonton, ya di beberapa video sebelumnya kayak mengenai Christmas Day semua toko tutup, tapi pas Boxing Day tanggal 26 ya itu buka. Cuman ya lagi-lagi udah pada sibuk, jadi kalau lu mau nyari kerjaan orang-orang nggak bisa kasih waktu untuk belajar gitu nggak sih? Kayak logikanya. Bener. Oke. Berarti disitulah lu nyampe ke Australia pertama kalinya. Nyampe di Australia pertama kalinya di situ. Terus kan malang melintang kan lu di situ. Gue ada selama bulan Desember tuh gue cari-cari kerja nih sama orang Indo juga. Nah berhubung sama orang Indo gue nih, orang Indonya bukan WHV, student. Oke. Jadi menurut gue setelah gue udah bertemu banyak orang nih, nah info dia tuh cuman dikit, sempit. I see. Sempit. Nah akhirnya gue end up kerjaan pertama gue di tukang cuci. Cuci apa di restoran apa mobil? Cuci mobil, men. Oh, cuci mobil. Cuci mobil. Oke. Wah, itu nightmare. Kalau boleh tahu berapa gaji? Kalau nggak salah tuh gue cash on hand $12. $12 $12 atau 15 ya. Bus, 12. Wait, 12 atau 15. Oke. Itu rendah banget sih. Iya. Itu Kalau fisik soalnya kan. Fisik banget. Gua kerja pertama seneng, udah hitung-hitungan nih. Waduh, kalau kerja setiap hari segini 8 jam, 10 jam, wah bisa nih. Per minggu 40 jam lah minimal ya, gitu. Banyak lah ini duit, walaupun $15. Namanya orang pertama ya, $15 udah gede ya. Betul. Tapi pas gua kerja, anjing kerjanya. Bener-bener
Dan gue baru tahu, gue di hire ketika sebelum Christmas, men. Jadi tuh car wash-nya tuh rame, ngantri panjang. Nah, gue di hire tuh sebagai pelengkap, ngebantu lah, nge-backup. Ngebantu, men. Jadi hari pertama gue kerja, rame tuh. Wah, gue sampai nggak ada istirahatnya. Nyuci terus, nyuci sama orang Nepal, India tuh mereka kan kerjanya cepet. Gue karena ngelihat ada yang cepet, gue juga mikir gue di sini harus kerja juga harus cepet. Cepatlah beradaptasi, kayak gue harus ngikutin ritme mereka. Tapi sebenarnya itu salah sih kalau menurut gue. Oke lah. Ya nggak tahu, tapi itu gue kerja blang sampai nggak istirahatnya pun kurang. Kayak gue terlalu fokus sama kerjaan satu task itu. gitu ngerti. Bang. Besoknya nggak di calling gue, men. Karena besoknya itu sepi. Jadi gue callingan itu pas waktu lagi rame, anjing gue kira tuh udah gue bakalan fix roster. Gue udah hitung-hitungan, waduh 15 baru ngerti. Baru sampai sekarang gue ngerti, anjing bangsat banget. Jadi gue dipanggil pas mobil tuh panjang, men. Jadi misalnya nih parkiran mobil car wash-nya tuh kayak di tempat kalau di Indo tuh pom bensin. Dia kayak ambil lahan kosong pinggir pojokan, di situ dia buat car wash. Ternyata car wash-nya temporary. Dia buka di situ khusus buat Christmas. Tutup Christmas gua tutup, men. Habis Januari gua pas lewat situ tutup, udah nggak ada. Jadi orang-orang mau komplain udah nggak ada tuh car wash, pindah lagi ke tempat mana. Jadi mainnya gitu ternyata di sini. Yang car wash itu temporary, seasonal. Ya menurut gua gitu. Jadi ngelihat ada kayak modelnya sekarang tuh mix lah. Lahan kosong dikit, gitu car wash buat temporary. Lahan kosong ajar. Oke. Ya, cuman kan itu kan sebelum balik lagi ke Indo. Karena kan lu kan hampir sama kayak Wildan ya. Lu kesini terus balik ke Indo, nikah kan? Nikah terus lu balik lagi ke Australia. Bedanya sama Wildan, ini yang menarik ya teman-teman, gila. Wildan ngebawa istrinya, sementara teman kita ini Agung LDR. Gua ngerti LDR. LDR waktu itu gue sempet ya beberapa teman kayak LDR gitu kan sharing, tapi pacaran kan. Nah ini suami istri, mas bro, apa di pikiran lu? Karena gue mempertanyakan hal yang sama ke si Wildan. Kenapa bisa keputusan seperti inilah yang lu ambil? Kan lu kan beda ya, mungkin keputusan pertimbangannya dengan orang yang lain sehingga lu sendirilah yang bekerja keras di Australia, sementara istri dan anak lu juga baru lahir. Itu juga kayak gue makin gila, anjir nih si Agung ini gila, nekat banget jadi orang gitu kan. Tolong bisa klarifikasi gimana? Klarifikasi. Atau nggak jelaskan lah. Ceritanya tuh panjang banget. Cuman kita ceritain pas waktu pulang ke Indo lah. Gua pulang ke Indo 2020 akhir. Desember, November. November. Hampir 3 Desember. 2 tahun yang lalu roughly lah. Nah, sebelum itu, gue sama bini udah ada rencana habis nikah, istri mau gue apply visa WHV. Ternyata juga lo mau bantuin, rencana pengen gitu. Nanti udah planning anaknya nanti lahir di sini, bla 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 gitu lah. Udah mikir panjang. Jebret pas waktu selama di Australia kan COVID tuh. Tapi nikah kan udah sebelum COVID. Iya. Mantan istri, mantan pacar, mantan istri. Ayo, apa tuh? Sorry ya, Beb. Nggak maksud. Berapa istri sih lo? Satu cukup, men. Udah bikin puyeng. Mantan pacar maksudnya. Mantan pacar maksudnya. Ya, jadi istri. Itu awal gua ke Australia. Sebelumnya kita masih ada belum mikir mau nikah apa. Singkat cerita ya udahlah nikah aja udah. Pulang gua. Udah November 2020 lah. Planning yang kemarin itu yang mau bawa istri anak COVID, tapi kan nikah udah fix nih tanggalnya segini. Mau nggak mau gue pulang tuh zaman COVID dengan resiko gue nggak bisa balik. Pulang lah gue. Tapi WHP lu tuh gimana waktu lu pulang? Masih ada sisa
sisa berapa masih bulan? Cuma 3 bulan. 3 bulan. Cuman kan status lu kan fresh year doang kan tuh 2019 kan. Lu 2019 Desember kok lu ke tapi balik. Gua udah collecting ini. Iya, payslip-nya kan. Gua collecting. Oke. Jadi seakan-akan lu bisa apply offshore. Gua rencana gitu emang apply offshore. Berarti November 2020 pulang ke Indonesia. November. November. Iya, 2020. Indo. Ya, lanjut terus. Habis itu nikah lah kita. Covid ya. Covid. Susah main cari kerjaan nih. Iyalah. Covid, susah cari kerjaan dan lain hal. Rencana gue sebenarnya nggak mau punya anak dulu. Oke. Karena laki-laki rasional lah. Selalu memikir kayak, aduh ini gimana nih, belum settle dan lain sebagainya. Tapi gue mikir nih sama bini gue. Kita nih nikah, punya anak. Bukan kita yang pengen, tahun depan punya anak, langsung tiba-tiba jadi buat jadi. Kan yang kasih rezeki itu yang atas ya. Oke. Yang ngasih rezeki atas, jangan sosokan, 2 tahun lagi ya mau punya anak baru planning. Iya, kalau 2 tahun lagi dikasih. I see, ngerti gue. Tahu maksud lu? Iya, taunya lu mikir gitu. Tahu nggak dikasih. Iya, kayak ternyata susah, maksudnya ya susah punya anak, let's say, roughly jeleknya. Oh, benar. Jadi gue mikir, kok sombong banget, ini rezeki. Kok lu seakan-akan hebat banget gitu, top chair banget. Sekali tembak wajar kayak bahasanya. Bahasanya tembak ya. Berarti dengan pemikiran awal sebagai pria rasional kayak nggak ada kerjaan yang stable. Iya, gue nggak ada kerjaan, men. Kemudian ya kan kan bisa realistis juga anak itu jadi pengeluaran. Cuma tiba-tiba ada pandangan sebenarnya itu rezeki juga. Iya. Karena yang kasih yang atas kan. Betul. Oke, jadi itulah pandangan itu yang lebih menguatkan lu mengambil keputusan ya udah. Ya karena juga Covid ya, nggak ada kegiatan, ngapain? Kerjaannya ngapain? Jadi gua nikah, kita ngontrak rumah. Oke. Nikah ngontrak rumah ya udah. Kalau boleh tahu di Jakarta apa Bekasi apa Bogor apa? Di Malang, balik Malang. Gua kan bini gua orang Malang. Oh, gue tahu. Oh, berarti lu emang base Malang. Base Malang. Oke. Malang. Terus Malang kan udah nikah, lanjut ternyata ujungnya ya karena kontrak rumah sepi nih, nggak ada ngapa-ngapain, gue juga nggak ada kerjaan. Oh, you know lah ya. Ya udahlah. Oke. Cari pahala gue. Skip sudah that. Terus ya di skip lah, kemudian 2022 kan berarti anak lu brojol. Brojol gue anak gue. Anak lu. Nah itu kan lu balik lagi kan, kalau gue inget nih. Jadi 2022 si Agung ini ngechat gue lagi. Ya kan, lu ngechat gue kan. Pertama gue chat, gue liat YouTube lu kan. Iya. Terus ada kontaknya. Cuman lu nggak pernah chat gue. Facebook. Iya, tapi kan di Facebook ketika lu langsung mau ke Australia. Iya, betul. Itu 2002. Gue ingat tuh. Gue kan waktu itu gue masih di hostel. Nah, itu ya udah. Lu mau ke Australia, gue ke Austin aja. Lu naik tentang hostel, kerjaan Vivo kan. Betul. Karena lu juga sebelumnya belum ada Vivo. Iya. Ya udah, berarti 2022 bulan apa sih waktu itu? Lu balik lagi ke Australia? Juli kok nggak salah. Juli apa Agustus itu? Juli Agustus. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan berarti udah mulai jelas nih kan, lu udah nikah, kemudian dengan kondisi kayak gitu tetap hajar ya? Iya. Somehow lu survive lah. Survive ya, mungkin ya kerjaan casual di Jakarta, di Indonesia kan, di Malang kan. Iya. Yang penting tetap hidup lah sampai di Indo nih. Iya, di Indo. Pas balik Indo, banyaknya gue ngambilin uang tabungan, men. Oh, pas yang di Australia itu ya? Yang lu sempat kerja di Australia selama setahun itu kan 2019 sampai 2020 pertengahan. Gue kerjanya casual kayak freelance-an, duitnya nggak seberapa. Iya tahu. Jadi gue banyak ngambilin duit tabungan. Stres kan. Bini sebenarnya nggak bolehin gue balik. Oh gitu. Bini nggak bolehin gue balik sebenarnya. Pas waktu lu balik itu ya. Iya, karena ya gimana? Udah punya anak dia nggak bisa WHV dong. I see. Iya dong. Gue udah, ya udahlah. Oh gitu. Iya, makanya lu kenapa balik sendiri? Karena bini udah punya anak. Iya, sebelum awalnya cerita bini nggak bolehin. Oh gitu. Nggak bolehin. Gue udah kerja sini aja. Ya udah gue cari kerjaan di Malang, lempar sana sini, CV dan lain hal. Tetap ya. Nggak dapet kerjaan, men. Iya sih. Wah susah banget, bener-bener susah banget. Lo kalau betul antara umur gue udah tua atau emang lagi susah cari kerja, gua nggak tahu tuh. Lu 94? 92. Oh, 92. Lebih Pas tua. gua. Udah 30 ya? Lu udah 30 ya? Gua kan udah 93 gua. 93 gitu tua ya? Iya, itu tua. Tuir anjir. Tuir tapi semangat muda. Tuir semangat tapi semangat muda. Berarti kan
bini lu nggak ngebolehin lu balik ke Australia sebenarnya. Nggak bolehin. Cuman apa daya, sehingga apa daya nggak tahu gimana istri gue tiba-tiba berubah pikiran. Berubah pikiran, akhirnya dia bolehin, men. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Mungkin gara-gara situasi dan lain hal, mungkin dia bisa berubah pikiran. Gue merasa pas waktu dia nggak bolehin tuh, selama bulan-bulan itu kan masih COVID tuh, masih tutup. Gue tuh udah mulai coba, ayolah gue balik ya ke Australia. Nggak boleh, aku nggak bisa LDR. Aku nggak bisa LDR gitu katanya. Aku LDR kemarin pas waktu pacaran itu udah tersiksa katanya. Apalagi ini nikah nih, punya anak lagi, nggak bisa katanya gitu. Tapi dari lu sendiri lu orangnya bisa LDR atau enggak? Gua bisa, men. Kan rasional, laki kerja ya. Cuman kan banyak juga kan. Banyak ada laki-laki yang nggak bisa LDR. Ya banyak banget lah di luar sana, banyak. Ada aja gitu, kayak misalnya yang kan setiap orang kan beda-beda ya cara mereka ngadepin mereka berpasangan ya. Ekspektasinya beda, love language lah istilahnya. Kalau love language kan lu ngerti lah love language. Kayak cowok pun banyak juga yang present their girlfriends itu harus penting hakiki gitu loh. Tapi kalau menurut gua tuh bisa nggak bisa tuh tergantung dari tujuan lu LDR tuh ngapain sih. Wede, gue biasanya kayak kasih highlight bold gitu, kayak beberapa poin penting, kayak misalnya berarti kayak poin penting nih kalau yang LDR. Ya lu tujuannya apa dulu? Iya, tujuannya lu jadi apa dulu tujuannya LDR tuh? Hampir sama kayak si William sih bilang, kayak tujuan visi misi gitu-gitu ya. Gua LDR siapa sih? Masa iya gua orang tipe kalian nggak suka teleponan, nggak suka chattingan. Gua lebih sukanya tuh ngomong. Iya, gua hampir sama ya. Gua sukanya ngomong langsung. Pegel nggak sih kayak gini? Iya, kayak nggak ada orangnya asli gitu. Walaupun misalnya ketemu sama orang nih, sama bini gua, walaupun gua nggak ngobrol, tapi kita masih ada barengan kan, ada fisiknya nih. Iya. Nah, gue orangnya tipe kalau nggak bisa kayak gitu. Tapi kan gue balik lagi. Tujuannya, ya bisa nggak bisa. Bini gue lebih nggak bisa lagi LDR. 100% dia nggak bisa. 100%. Tapi tiba-tiba berubah lah. Gue nggak tahu kenapa itu. Mujizat lah ya. Mujizat. Akhirnya apa mujizat ke mujizat? Mujizat. Mujizat apa lagi tuh? Gue kira lu pakai bahasa. Ya nih, berubahlah pikiran istri lo dan akhirnya dikasih ACC. Di ACC gua. Di ACC. Ya udah, berangkatlah gua. Sekarang lah gua. Bulan Juli kalau nggak Agustus. Juli atau Agustus ya. Nah, lucunya teman-teman, pasnya di hostel apa ya waktu itu ya? Di Northbridge lah kan. Gua kaget ngeliat lu. Di foto kok beda, ini kok aslinya beda. Gua sapa lu. Di Britania. Oh iya. Sapa. Ini sombong, men. Gua nggak tahu, Bang. Sombong asli. Apaan? Karena gua nggak tahu. Dia mungkin ya. Gua beda banget. Tampan ya. Terlalu memberikan ini karisma dan tebar pesona gitu kan. Jadi kayak lagi di dapur. Lu lagi di dapur. Iya, gue cuci piring gue maksud. Gue lagi cuci. Iya, gue inget banget baju merah maksud waktu. Baju merah tuh marun. Ya anyway. Kayaknya iya. Karena kan mau winter tuh. Iya. Oh, udah winter lagi bahkan. Udah winter itu, ya. Kayak jaket atau sweater gitu kan. Look ya. Look ya, gue bilang gitu. Nah, terus gue bandingin foto lu sama. Gue ngechat lu. Gue lupa sih Agung apa. Iya. Terus kan foto lu kan lu nggak pakai kacamata. Lu pakai kacamata. Rambutnya gini ya. Iya. Lu ketemu gua udah ponian ya, gini ya. Kayaknya. Iya, ponian gini. Ponian panjang Iya, terus nggak ada brewoknya. Iya. Kayak gini nih. Iya. Karena umur 30 gua pengennya kelihatan muda. Jangan-jangan ada motivasi di balik udang ini. Enggak. Cuman bongkar. Jangan. Nah, emang nggak ada. Sekalian kasih statement lah. Kayak baik-baik kok nih Agung di sini buat bini lo, nggak macem-macem. Mau gua macem-macem, kelar gua. Oke, berarti itu ya LDR lu kasusnya beda banget karena ya berkesinambungan. Jadi yang gua ambil kesimpulannya somehow keputusan lu itu yang membuat jadi kayak nyambung gitu, tau gak lo? Kalau dari Wildan gue bandingin somehow kayak sebelum dia, jadi kayak keputusan dia itu semuanya di awal kayak tampung, prek gitu. Nah kalau lu tuh udah nyusun. Ya gini, prek. Nah, kalau lu kan kayak misalnya nih lu lebih ke pulang nikah,
padahal belum mau nikah. Ya. Terus tiba-tiba oke nikah. Unplanned. Unplanned gitu kan. COVID nggak bisa bawa istri. Ya, terus somehow jadinya punya anak. Pemikiran berubah lagi. Plannya berubah lagi. Terus tiba-tiba bini berubah pikiran lagi. Ternyata lu kesini. Akhirnya gue bisa kesini. Iya, jadi kan kayak gua ngeliat sih kayak mungkin cara ngadapin kehidupan lu banyak improvisasi nggak sih? Wah men, gua thanks banget. Jadi gua selama pas pulang ke Indo itu, gua bukan pribadi yang sama sekarang sama yang dulu, beda banget. Aku yang sekarang bukan lagi. Gak tau gue yang dulu bukan lagi sekarang. Oh salah kebalik. Ya pasti lu level up dong. Oh banget, gue level up banget. Jadi zaman dulu sebelum nikah, setelah COVID itu gue beda banget sama yang sekarang. Oke. Atau sebelum bahkan lu sebelum lu ketemu pacar lu pun, ya maksudnya sebelum pas waktu LDR pertama gue masih pacaran sama bini gue tuh gue udah bener-bener egois banget men. Oke. Pelan-pelan mungkin salah satunya itu bini gue nggak bolehin gue pergi lagi LDR karena dia ngerasain pas zaman itu gue membuat dia sengsara kayaknya. Waduh, oke. Panjang itu. Oke, itu nggak perlu ya. Maksudnya intinya kan lebih ke arah konteksnya di Australia. Ini kita bahas tentang WHP ya? Iya loh, bukan tentang psikologis ya? Iya, itu mungkin terlalu deep ya dan terlalu jauh. Gue juga bukan pakar. Kita kan sering biasa cerita tentang apa ya? Ini tentang kehidupan cara mensiasati hidup. Iya kan. Sharing-sharing. Bener sih. Cuman kan nanti terlalu nggak kan berarti kan ini penting. Iya, hajar. Karena penting, karena lagi-lagi ya gue cuma mau kasih insights buat teman-teman. Setiap orang kan beda-beda kan, case by case, gimana. Kalau gue ngeliat ya berarti hampir bisa dibilang kuncinya tuh lu harus bisa fleksibel, lu nggak boleh kaku dalam kehidupan. Ya lagi-lagi kan yang kata improvisasi itu kan. Bener, men. Mungkin ada grand purpose, tujuan utamanya jelas nih. Apa misalnya menghidupkan keluarga lu. Cuman kan ya jalannya bisa lah, misal sedikit ke kiri, habis itu sedikit ke kanan, naik dikit, turun dikit, tapi maju ke arah yang masih sama gitu kan. Ya maksud gua kalau hidup itu terlalu begitu kaku, stay on lane yang bener-bener ya lagi kosong, lu ke kiri dikit, oh nggak bisa, harus lurus. Ya mungkin lu nggak bisa di sini. Ya, mungkin beda cerita. Bener. Nah mungkin berarti ya belum tentu juga lu bisa dapat kerjaan FIFO. Bener. Itu juga kan kayak banyak hal yang orang yang di luar sana tuh nggak tahu. Jadinya gue ngerasa kayak this is very good for them to know. I think kayak misalnya kita butuh mega plan kayak gue kesini. Kan kemarin yang gue ceritain sebelumnya mau nikah bla 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 nggak punya anak, dan itu kan mega plan gue dan lain hal. Terlalu detail tuh nggak baik men. Overplan itu nggak bagus. Overplan tuh nggak bagus. Lu punya mega plan boleh, cuman selalu gue tekanin. Gue selalu ngomong sama temen-temen gue dan gue dalam pikiran gue, kalau kita tuh cuman punya pagaris 30 cm, ya udah 30 cm aja yang lu ukur tuh, nggak usah lu mikir sampai 60 cm-nya kayak gimana. Lu jalanin dulu 30 cm tuh. Cakep. Tapi lu nanti mau mikir tuh, mau ngitung yang nanti 5 meter tuh. Yeah, tapi lu cuman punya 30, jalanin aja 30-nya aja. Jangan lu mikir yang 60 gimana ya nanti 120. Stres sendiri ya? Stres. Lu nggak jalan-jalan, nggak ngukur yang 30 di awal. Makanya step dikit-dikit dulu. Baby steps. Jadi nanti itu bisa jadi nanti pas waktu 5 meter jauh itu banyak halangan tuh. Iya sih benar-benar. Jadi ya udah penggaris lu 30 cm, jalanin hari itu dulu. Nanti berubah situasinya, ganti lagi, fokus. Tapi lu ada mega plan-nya apa tuh? Iya. Mega plan boleh, over plan jangan. Jangan terlalu detail. Nanti lu stres. Kalau nggak sesuai yang lu mau nih. Oke, benar-benar. Terus kan sekarang lu 5 ya? Iya. Kenapa lu pada akhirnya jadi yaudah deh ke Perth aja deh, terus 5 kan bisa banyak. Oh banyak. Iya, ke Australia kan besar nih. Oh iya benar-benar. Kan bisa aja setelah lu pengalaman ternyata lu farm aja deh. Sekalian nyari payslip terus gimana macam. Kenapa pada akhirnya ya udah ke sini ke Perth 5? Gua jujur pas waktu ke Perth itu gua nggak pernah ke Perth. Sebelumnya gua udah ada kontak kerjaan. Jadi gua kalau mau langsung kerja zaman dari Indo
langsung kerja, gue bisa ke pabrik daging gue sebelumnya. Jadi dia nerima gue. Oh iya, lu kerja bareng sama si Wildan? Si Richard. Oh, Richard. Gue ketemu Richard di pabrik daging Tamworth, New South Wales. Iya, New South Wales. Jadi gue kalau misal kontak sana, gue langsung pasti keterima. Kalau gue takut misalnya masalah duit lah. Iya. Tapi gue pilih Perth karena satu deket sama Indo, men. Karena kan gue udah punya keluarga nih, deket Indo. Jadi kalau kenapa-napa, gue bisa pulang gampang. Zona waktunya pun gak jauh beda kan? Jauh beda. Terus deket Indo, sama gue pengen katanya di sini bisa kerja tambang enak. Iya. Tapi gue pas waktu itu udah ada planning juga. Kalau sampai berapa bulan, 1 bulan tuh 2 bulan gue nggak dapet kerja di sini, gue langsung cabut ke New South Wales. Oke, iya. Jadi tetap ada, gue bakal cabut. Gitu. Dan akhirnya sampai di sini 6 bulan. Udah 6 bulan ya? 6 bulan. Udah 6 bulan ya? Iya, sekitar 6 bulan ya. Iya, gue inget waktu lu kan kayak nanya, ini gimana nih kok nggak dapet. Ya emang FIFO tuh susah banget. Jadi rata-rata orang-orang yang kesini yang ke Perth, teman-teman mau nyari FIFO, ya ekspektasinya jangan tinggi-tinggi banget kan. Jadinya kebanyakan orang-orang yang nggak mau nyari kerjaan di city sambil di kota sambil nunggu FIFO itu rata-rata ya udah kadang pindah ke state yang lain ya. Bener. Karena emang lama prosesnya. Melelahkan, men. Lama sama banget. Lu nggak tahu FIFO, lu resume lu tuh kerjanya farm, resume lu kerja baru masih di Indo, kerja customer service, lu mau nge-apply kerja FIFO sebagai mechanical, ready-nya mechanical. Cuma kan kita rata-rata jadi ini kan, hospitality dulu lah. Ya, orang ada yang menjadi hospitality. Terus kalau misalnya lu... Tapi lu kan skip langsung ke ini ya kan? Ini orang nih, nggak ngelewatin proses dari bawah dulu. Nggak gosok-gosok piring dulu. Lu gosok piring anjing. Tapi kan nggak dimain nih. Kerja tukang cuci piring bulan pertama di sini. Oh iya di si restoran ya? Iya. Gue tukang cuci piring. Gila, DJ. Itu udah hampir 6 bulan lebih ya? Iya, sebulan, 2 bulan kayaknya nggak salah gue tuh kerja cuci piring. Gue ingat cuma berapa hour sih? 2 bulan kayaknya. Enggak, seminggu cuma 20 hour 25-30 hours lah maksimal. Lebih awal-awal seminggu pertama gue dikasih jam dikit. Iya. Orang Indonesia nih harus pintar bargain nih sama atasan lu, men. Oh, ada tips nih gimana tuh bargainnya? Gue dipanggil, anak baru nih gue. Set dateng dipanggil ke ruangan head chef. Ini kalau minggu ini lu gue kasih jam segini mau nggak? Lah gue kemarin baru libur, sekarang masa lu kasih gue libur lagi? Gue bilang gitu. Oh, oke. Gue pengen jam waktu yang panjang dong. Gue visa gue kerjanya bebas. Iya. Maksimalkan lah. Nggak bisa tapi sekarang. Ya lu lihat lah gue gimana kerjanya. Gue jual diri sombong lah. You can see my work. Yeah. Like everyone want to work, but no one can work. Ya, yang ngerti. Semua mau kerjaan, cuman nggak semua orang bisa bekerja. Bisa kerja, gue bilang gitu ke bos. Ke bos gue. Bos gue cuman gini-gini doang. Karena mungkin ya kalau lu emang bisa kerja, baru lu bisa ngomong kayak gitu. Kalau lu emang kerjanya gini-gini, lu ngomong kayak gitu Iya. Terus akhirnya dia bilang gini, oke, tapi minggu ini gue nggak bisa ngasih lu karena gue udah ngasih jadwal sama orang yang lama. Jadi gue ngegeser orang-orang jadul kerja di restoran, men. Jamnya gua dikasih ke gua. Yang full timer bisa atau yang senior. Digeser gua. Ya lu yang masuk. Iya, dikasihin jam. Bergen power gua kuat. Oh. Jadi gua minta, gua nggak mau kerja hari Jumat, gua bilang gitu. Gua ngomong. Diganti gua. Berarti kan somehow berarti lagi lu punya mindset ya improvisasi kan, berarti ada halangan nih. Ngerti nggak sih lu? Oh, iya. Berarti ini halangan, ada lala tadi. Ada halangan sebelum lu misalnya lagi mega plan-nya FIFO. Oh, iya. FIFA kan. Oh iya, kan, mega plan gue FIFO. Waktu itu kan. Jadi gimana caranya ya lu kerja dulu yang ada ya udah di restoran itu. Ternyata jamnya dikit juga. Ya lu gimana caranya? Oke, mungkin ada plan B, lu nyari kerjaan yang lain. Cuman mungkin lu ngerasa gua udah kerja keras, lu tahu kualitas lu, ya udah lu fokus satu hal di situ aja. Ya udah lu jadi lu bargain. Dan ternyata berhasil, men. Iya, berarti it works. Tapi emang lu harus berani kalau misalnya dia ada resiko, chance dia nggak suka sama lu pasti ada. Cuman nggak usah takut, lu coba aja. Resiko tuh selalu ada, men. Iya sih. Kalau misalnya gua ternyata dia nggak suka, ya udah lu pergi aja, nggak masalah. Ya resikonya apa? Lu ngeluarin duit lagi.
buat nyari kerjaan yang buat lain. nyari kerjaan, bayar hidup, nggak masalah. Cuman lu jangan jadi terpukul. Jangan terlalu juga aduh gitu. Jangan. Terlalu ke bawah hati lah gitu. Iya. Kepala. Sepeda. Ini agak unik juga nih. Sepeda ditaruh. Lu sadar? Baru sadar di kepala gua sih nih. Tapi kan waktu lu masuk, gua tahu tapi nggak tahu kalau di sini. Ya soalnya kan ini sih nggak ada space. Tapi keren juga sih. Emang ini si Mike Lewis KW. Dia suka nonton YouTube lu nggak? Nggak sih, nggak terlalu. Sibuk ya? Iya, dia ini soalnya entrepreneur. Oh iya. Anyway, jadi berarti itulah membuat lu kenapa mau ke Perth, terus FIFO, karena lagi-lagi pertimbangan paling utama bini keluarga, anak juga kan. Iya. Oke. Nah, sekarang balada untuk antisipasi. Ini kalau misalnya teman-teman yang nonton yang road trip ke Down South yang waktu gua sama Richard, kan di situ gue sempat jelasin sebenarnya bakal bertiga kan. Nah ini Agung ini yang bakal mau kita ajak waktu itu. Cuman sampai hari H ternyata ya kita gue share pribadi benar-benar menghargai lah prioritas utama dia keluarga. Jadi si Richard yang di dalam perjalanan ya gitulah mikir gitu kan. Jadinya itu kan salah satu hal yang gue lihat, yang gue witness, yang gue experience kehidupan berumah tangga, men. LDR. Itu gimana lu sih untuk bukan kedewasaan ya, dari lu sendiri lah gimana cara handle bini, lu juga pasutri baru kan, pasangan suami istri baru, punya anak lagi. Gua nikah Desember, ini gimana 2023, berarti 2 tahun ya? Gimana? Hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ya, udah 2 tahun lah. 2 tahun. Ongoing 3 years. Oh, jadi kan kemarin emang rencananya emang ikut mau road trip sama Luke sama si Richard. Gua ceritain sebelum apa-apa gua tuh komunikasi sama bini gua dulu. Berarti lu emang hampir semua kegiatan lu komunikasi. Kayak sekarang nih, gua komunikasi dulu, men. Ini mau buat video sama si Luke. Ini di sini tentang apa bahasnya. Jadi harus terbuka komunikasinya lancar. Betul. Nah, pas yang lu ngajak road trip ini apa namanya? Oke, di lampu hijauin sama bini gua. Itu kan hamin seminggu ya kan? Gua berangkat tanggal 26. Seminggu kali ya. Gua berangkat tanggal 26. Nggak tahu dari lu info ke istri lu berapa hari sebelumnya. Gua bilang mau diajak lu road trip tapi belum tahu mau kemana. Terus gua update. Udah mau udah mau ini jalan nih besoknya nih. Bini gua nih kan ngurusin anak sendiri, men. Yep. Waduh, tahu dong. Kalau ngurusin anak itu capek banget, emang capek banget. Dia sendiri ngurusin, nggak ada pembantu. Anaknya sama dia capek. Yang dia butuhin cuman gua sebagai temennya dia. Nah, kalau dia ngizinin gua itu, wah gua emang hebat banget bini gua sampai gua ngizinin gua pas waktu itu pergi. Oke. Let's say kayak gitu skenario waktu itu. Tapi pas waktu hari H, bini gua emang lagi down-downnya baby blues lah. Kalau ngurus anak tuh baby blues jadi gampang. Dan juga ke-trigger sama gua mungkin perlakuannya nggak sesuai harapannya dia, bikin dia kesel. Jadi kayak lu di suasana hostel di sini kayak misalnya di Australia nih kayak misalnya kayak gimana agak-agak nggak terlalu bad, lebih better lah. Sedangkan mungkin lagi di Indonesia bini lu lebih down banget. Jadi nggak connect. Gua mungkin terlalu egois pas waktu malam sebelum gua berangkat, bikin dia sebenarnya emang dia nggak ada sih, bini gua tuh nggak ngizinin gua pergi sebenarnya karena dia nggak tahu kondisi road tripnya gimana, ada sinyal atau enggak. Dia kan butuh komunikasi sama gua, telepon. Tapi dia ngizinin gua pas saat itu, walaupun ada agak nggak rela gitu. Tapi ya gara-gara satu hal itu akhirnya bikin dia bad moodnya nambah menjadi-jadi. Akhirnya ya udah gua memutuskan untuk tidak ikut road trip di hari H pas itu. Gua sebenarnya nggak enak nih. Cuman gua harus ngambil keputusan. Temen baik, tapi istri gua jadiin prioritas utama, men. Karena dia yang bakalan dampingin gua nanti gua sampai tua. Temen gua saat ini kita nggak tahu kedepannya lu kemana sama istri keluarga gitu. Jadi ya, gue nggak gimana banget sih. Gue malah kayak merasa gak enak juga sebenarnya kalau memang jatuhnya jadi agak, jadi bukan kayak membuat lu sangat-sangat terlalu
jadi apa ya, put effort too much untuk cuma bisa road trip, sedangkan kalau misalnya memang lu nya nggak bisa ya nggak usah terlalu maksa juga, nggak apa-apa. Kalau gue sih ya legowo lah, kayak bisa oke, bagus, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ya, I understand gitu loh. Kayak. Tapi yang kayak sekarang nih buat YouTube nih juga kan lu susah ya sama gue ya, nggak bisa pasti ya, lu tahu kan, lu selalu ngajak kita, lu pengen ikut gue ke pantai kapan? Oh iya, gue sih orangnya selalu, karena gue juga ngeliat gue sendiri kayak gue ini saat ini ya nggak ada apa-apa nih, lagi week off, belum ada on swing, ya gue juga jomblo, single kan, jadi kayak kegiatan gue palingan ya buat video, edit, kemudian nge-gym, kemudian ya baca, gambar itu deh, gambar. Jadi kayak kemarin kan sebenarnya janji hari Kamis ya, hari Kamis. Terus lu kerja ya? Kerja ya, gue ngerti banget sih, gue ngerti banget. Apalagi kalau misalnya apa ya, tiba-tiba ya bini lu lagi lagi butuh gua harus pertama bini gua, makanya gua kadang untuk saat ini gua tipe kalau orang nggak bisa dipegang lah, jangan berharap sama gua. Ya, bisa jadi hari ini gua cancel last minute, bisa jadi. Sebenarnya tadi waktu chat lu itu kayak voice recording gue liat, gue sih kayak wah kalau misalnya cancel ya gue juga udah ngerti kan? Udah ngerti. Lu ngerti tahu gua kayak pas waktu mau road trip ya? Enggak sih, enggak. Gue lebih ke arah karena bukan maksud ngejelekin gimana teman-teman. Kalau nggak tahu ya zaman sekarang juga ya mungkin ya. Nggak tahu di Indonesia, gue udah apa ya, nggak tahu lah gimana cara pertemanan di Indonesia. Cuman kalau di Australia ini so far hidup di backpackers nggak bisa bener-bener lu 100% tuh kayak percaya sama perkataan orang gitu. Nggak, gue jelek gitu jadi kayak ambil kesimpulan gitu. Jadi karena apa? Pada akhirnya nanti lu yang bakal kecewa gitu loh. Iya benar-benar. Cuman bagian dari kehidupan juga, kayak misalnya kayak gini, mereka punya kehidupan juga, biasanya gitu kan. Iya. Lu juga punya kehidupan. Somehow tiba-tiba jadi day by day tuh banyak banget ada yang berubah. Iya benar-benar. Jadi gue belajar di sini, jadi apapun rencana lu dari pertemanan, misalnya pacaran atau misalnya pekerjaan, kayak FIFO lagi ya. Iya. Gue 2 minggu yang lalu di cancel, man. Oh iya. Kan gue 2 minggu ini off. Udah. Lama dong. 10 hari lah, 10 hari. Di cancel. Harusnya minggu lalu gue berangkat. Lu dari kapan nggak kerja? Dari tanggal 7 Januari? Iya. Sekarang tanggal 17 ya? Sekarang 21, sorry, 21. 2 minggu deh. 2 minggu tuh. Itu gue kayak berusaha nyari kerjaan yang lain kan. Iya. Ternyata nggak dapat. Cuman ya mau nggak mau kan, kayak lagi-lagi kan, kehidupan di sini saking ekstrimnya sih bisa bilang. Lagi-lagi, makanya mungkin blueprint-nya, kodenya gimana lu bisa day by day survive gini ya, improvisasi, nggak boleh terlalu apa ya, 100% banget kayak percaya. Kalau misalnya meet up yuk, gimana tanggal segini, ujung-ujungnya PHP gimana. Ya mau gimana, emang kehidupan begini, jadi lu juga harus pinter juga ya ke depannya. Benar-benar. Backup plan-nya apa, misalnya gimana. Ya gue juga harus tahu, abis ini kalau misalnya lu nggak bisa, let's say, ya gue mau nge-gym atau nggak bisa mau jogging. Oh, lu ada backup plan? Ada dong. Iya, ada dong. Ngapain gue ya? Kalau nggak jadi ya jalan hidup, life must go on. Iya, life has to be always go on gitu. Dan lu nggak boleh terlalu, lagi-lagi, gue mungkin ya secara pribadi, ini cara gue selalu melihat kehidupan ya. Secara gue melihat kehidupan, lagi-lagi lu harus selalu, mungkin sedikit menyambung ke filosofi stoik ya, agak-agak stoik ya. Ya lu nggak bisa terlalu baperin hal yang di luar kendali lu. Betul. Iya kan? Jadi yang sempat orang bahas kayak misalnya ya pendapat orang lain ya kenapa lu yang sewet? Misalnya gitu kan. Ya harusnya internal lu yang membuat lu tahu, oh itu pendapat orang lain, biarin aja mereka yang gitu. Sehingga apapun yang terjadi ya lu fokus dengan mega plan lu, but cannot be over plan. Gitu. Pizzanya makan lagi. Belum makan kan lu? Belum makan gua, teks lu. Tadi gua nungguin kan, pesan jam, karena dia bilang jam berapa sih tadi? Jam 1-an ya? Jam 1 atau jam 2? Jam 1. Jam 1. Nah, tiba-tiba jam 2 deh lo kan, lu update lagi. Iya, ternyata mandi kan, lu kan mandi dulu kan. Yaudah gua pesan pizzanya jam 1. Ternyata kecepatan kan 15 menit dong udah nyampe pizzanya. Di teks dong. Keretanya jam 2.37 ya? Iya, lama banget. 2.37 apa 2.47 gitu. Cepet kan transportasinya jelek banget. Itu sedikit ini buat teman-teman, part ini kayak busnya not really good. Terus nggak terlalu ngejangkau banyak suburb. Jadi kadang-kadang bagi kalian yang baru nyampe, ya
agak susah juga sih. Sampai sekarang gue belum beli mobil dan lu juga belum beli mobil kan ya. Karena ya kita Vivo juga kan, jadi nggak terlalu gimana. Terus gue lapar, gue udah nunggu malam. Masih ada chicken wingsnya tuh, cuy. Jangan lupa. Mantap. Iya. Nah, kedepannya nih biar kayaknya udah lumayan bahas, kayak udah mulai. Tadi udah lumayan tercover ya. Bosen kali ya orang-orangnya. Ya enggak lah. Malah lu nggak penting kali ya pembahasan sama gue. Malah penting lu kayak penting banget karena ya mungkin ada di sana yang nonton sama-sama punya anak. Beberapa orang emang ada sih. Banyak men. Banyak kan. Jadi jujur ya kayak gue cuma mungkin sedikit kasih informasi mulai dari akhir tahun lalu nih, kayak sedikit bulan November apa Oktober, beberapa WHV yang baru kayak lu statusnya yang baru nikah LDR. Susah men karena mungkin men mereka cari kerja di Indo apa kesempatannya nggak sesuai kali ya. Dan usianya tuh yang di atas 26 ya. Iya, yang kayak gue udah tua gitu. Iya, 27 26. Yang kayak dia yang generasi milenial. Ngeri deh kalau kayak umur kayak gue gini. Kayak kita lah, jangan lu kayak gue. Iya, maksudnya kita pulang Indo mau apa? Apalagi gue udah punya anak. Mau apa? Itu dia. Tapi gue nggak mikirin ke depannya kayak gimana. Gue ada plan. Tapi gue fokusin sekarang aja dulu. Gue nggak mikirin kayak, aduh nanti mati nih gue kalau nggak Allah pasti bantu lah. Nah, bener. Jadi. Tapi kalau, ya bener. Kalau. Oke, berarti ke depannya nih, lu kan mega plan lu apalah kalau boleh tahu? Mega plan gue pengen ngajak, ngajak anak istri gue ke sini. Berarti lo harus pindah jadi student dong? Gue baru minggu lalu nge-apply visa turisnya bini gue. Dengan persyaratan yang ada kadarnya. Ya, tapi kan lo harus ada bank account berapa minimal? Ya, duit gue cuma berapa sih? Terus gue nggak nge-post tiket banyak persyaratan kan turis visa tuh. Tiket pesawat harus ada kan? Itu sebenarnya nggak ada harus sih. Cuman kan makin banyak makin kuat. Banyak kayak mereka makin menguatin ini jelas. Tapi kadang orang udah nentuin ada tiket pesawat duitnya banyak juga di cancel. Betul. Gua nge-apply visa turis bini gua. Kalau misalnya bisa, ya bisa jalan ke sini kan. Oke. Atau emang gua mega plan gua nih nanti bulan 6. Juni. Bulan 6 gua mau sekolah. Ya biar bisa bini gua kesini sama anak gua. Iya. Nah gitu gua LDR. Kenapa juga mungkin bini gua bolehin gua LDR karena bini gua love language-nya physical touch man. Jadi nggak bisa jauh-jauh itu nggak bisa men orang physical touch tuh LDR. Ya iyalah. Makanya sampai sekarang gua kaget-kagetan lu udah tau bini lu nggak bisa LDR. Nggak bisa. Sampai sekarang. Iya. Bini gua itu love language-nya physical touch sama ini apa sih yang komunikasi itu? Quality time. Quality time. Quality time. Lu harus jalan bareng lah. Nah, gua physical touch sama bini gua nggak LDR. Iya. Hilang udah ya. Quality time juga fit call. Quality time gua orangnya nggak begitu suka. Tahu dong bini gua marahnya gara-gara apa? Iya, lu nggak ada fit call. Kadang gua balas chatnya lama karena gua ketemu orang kayak lu ngobrol lebih asik. Karena gua lebih suka orang yang nyata. Jadi kayak wah penyebabnya gua nih. Iya, lebih banyaknya bini gua marah tuh gara-gara gua emang, bukan bini gua yang ranking nggak. Berarti sampai sekarang gua masih kayak lu ajaib aja sampai sekarang masih bertahan nih karena lagi apa yang lu bilang tuh kayak impossible gitu buat bertahan. Men, susah men. Bini gua tuh tetap tapi lu selalu convince her ya? Baby blues terus, ngurus anak susah men, capek. Tapi gue komunikasi walaupun kadang kita tengkar. Tapi yang penting komunikasi itu yang paling penting harus dijaga. Oke. Kayak misalnya gue banyak belajar, bini gue ngasih tahu gue. Pokoknya apa-apa tuh bilang sama dia. Kadang gue kelupaan men karena. Contoh misalnya gue lagi mau ke dapur. Gue makan dulu nih ya, mungkin agak lama gini ngomong. Iya. Kalau lu nggak ngomong, bini lu ngechat, dia nggak tahu lu ngobrol sama orang, bikin dia. Iya, kayak overthinking. Ngapain sih lu nggak butuh gua ya telepon. Nah kalau lu bilang, jadi lu harus ngomong sama pasangan lu. Gua mau mandi dulu nih ya, gua mau nongkrong sama temen gua, gua mau dugem dulu ya. Bahkan dugem pun? Dugem gua harus ngomong. Gua dugem sama dia. Bini gue malah the best. Bini gue dulu nggak bolehin gue ngapa-ngapain. Sekarang bolehin gue dugem apa. Gokil. Yang penting komunikasi lancar. Jadi komunikasi, trustnya tuh kebangun men.
Trustnya itu kebangun. Gue harus jaga trust itu juga tapi. Iya sih. Dan terbayar juga lah akhirnya karena minggu depan Agung nih balik ke Indo. Oh iya, gue itu pun unplanned. Seriusan unplanned. Rencana gue emang mau baliknya itu nunggu kerjaan FIFO. Iya. FIFO gue balik lagi, tapi karena belum dapet lagi susah lah, lama banget. Bini gua udah di dasar paling bawah. Iya, balik. Udah emang butuh gua, emang nggak ada lain dan bukan harus gua hadir di situ. Yeah. Akhirnya gua pulang deh. Pulang lah ya. Kalaupun gua belum beli tiket nih, bentar lagi mungkin gua bakal beli nih. Lah, lu belum beli tiket? Iya, gua tahu minggu depan, cuma lu belum beli tiket. Belum. Lah, oh lu belum? Belum. Oh, gua kira udah. Belum, nanti gua beli bentar lagi, ntar malam atau gua kayak last minute lah, lumayan last minute lah. Ya gue masih mikir pulangnya hari Sabtu atau hari Minggu. Oh, oke. For one week only. One week aja, karena gue masih butuh duit buat. Iya. Mungkin dari 1 minggu itu ya lu kejar aja terus perusahaan-perusahaan yang udah kasih tauin. Ya kan lu udah dapat lah kan. Puji Tuhan kan lu udah dapat yang hampir sama company. Jadi dia company paling bagus tuh ya kan. Cuan men. Udah di. Lu sama teman-temannya lu sama Richard sama aja bongkar kartu. Chat lu pinjem duit ya gitu. Yang walaupun nggak kenal dulu, jam lu sok kenal sama lu. Anyway, gue mau kasih tau juga ada lumayan powerful message ya. Cewek zaman sekarang ada juga kok yang masih kayak bini lu, ngerti nggak sih? Yang susah barengnya tuh gila sih ya, kayak istrinya Wildan juga yang mau diajak bareng susahnya tuh. Bener-bener susahnya tuh mental, pakai mental banget sih. Kan beda orang beda tantangan ya. Mungkin istri si Wildan itu kayak gitu di backpacker bareng-bareng. Nah, kalau lu LDR. Itu di luar comfort zone, men. Bro, kayak gua mencoba memposisikan posisikan diri gue di posisi lu. Ya, gue sih lu katanya pernah LDR lu. Udah. Ini udah. Enggak usah. Oke, anyway, jadi kayak banyak hal-hal yang bisa di-share dengan ngomong-ngomong kayak gini gitu. Apalagi kan tentang WHV ke depan. Jadi itu ya terakhir udah mau gua kesimpulkan kayak mega plan ke depannya lu mau coba bawa bini lu sama anak lu ke sini. Iya. Dan dengan apapun caranya, kan mau pakai apapun holiday visa atau tapi lu ada student visa. Terakhir visitor visa itu kayak cuman backup, kayak coba-coba aja. Cuman oke loh, bini lu bisa tinggal at least 3 bulan. Karena kan itu susah men tembusnya. Ya maksudnya. Tapi kalau yang pasti kalau gua convert ke student tuh udah pasti. Oh, iya. Tapi duitnya lebih harus banyak. Ya lu spendnya at least 25K per untuk satu. Ya untuk awal pertama aja. Gua nyewa rumah pasti dong. Udah gede banget lah. Iya. Gua nggak mikirin sampai dulu sana ya, karena stres gua. Karena duit. Nah, gue bilang penggaris gue 30 cm. Mantap. Banyak rumus-rumus mantap yang udah kita belajar dari Bapak Agung ini. Jadi semoga sebuah pembicaraan percakapan yang nggak terlalu panjang ini, ya mungkin 40 menitan lah ya. Cuman bobotnya ini oke lah. Thank you, Gung, udah nyempatin waktu jauh-jauh dari City. Iya. Udah buat gue nunggu. Mepet waktu kan. Tapi appreciate banget. Semoga pas balik ke Indo semuanya lancar. Amin. Kemudian dapat kerjaan FIFO, siapa tahu kerja bareng. Amin. Dan oke teman-teman, thank you udah nonton my interview yang episode kali ini. Bakal kayak gimana lagi sih bintang tamu yang gua undang untuk nextnya? Pokoknya pantengin terus, oke? Thank you for watching and stay safe. Bye-bye.